IDN Medis, info kesehatan berbasis ilmiah dari hasil riset, review tim medis dan dokter. Jangan lupa subscribe. Informasi ini telah direview oleh Dr. Angelia Chandra dan menjadi advisor IDN Medis. Organisasi Kesehatan Dunia telah menyatakan COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona SARS-CoV-2 sebagai pandemi. Pandemi yaitu wabah penyakit baru yang penyebarannya sangat cepat dan terus meningkat, melebihi batas normal dan mempengaruhi semua orang di dunia. COVID-19 menular antar manusia yang melakukan kontak fisik dengan orang yang terinfeksi, serta melalui barang yang disentuh, di mana telah terkontaminasi virus corona. Dilansir dari Johns Hopkins University dan Medicine hingga video ini dirilis, total pasien yang dinyatakan positif COVID-19 ada 198.179, sedangkan di Indonesia terdapat 227 pasien yang positif terinfeksi COVID-19. Segala upaya dikerahkan oleh pemerintah untuk mencegah semakin banyaknya penularan COVID-19. Salah satunya adalah dengan melakukan social distancing atau menjaga jarak sosial. Apa itu social distancing? Social distancing adalah berada di rumah untuk menjaga jarak atau membatasi bertemu serta mengurangi kontak fisik dengan orang lain. Tindakan ini bertujuan untuk menghentikan dan memutus rantai penyebaran penyakit menular COVID-19. Berikut beberapa hal yang bisa dilakukan dalam melaksanakan social distancing untuk mencegah penularan COVID-19 di rumah maupun di luar rumah. Yang pertama dengan membersihkan rumah. Rajinlah membersihkan ruangan, peralatan, atau perabot rumah, seperti meja, kursi, jendela, gagang pintu, dan lainnya. Gunakan larutan pemutih yang dianjurkan atau alkohol 70% sebagai disinfektan, dan jangan lupa gunakan sarung tangan sekali pakai saat sedang membersihkan. Kedua, social distancing dengan orang sakit. Bila Anda maupun anggota keluarga sedang sakit, demam, atau menderita penyakit pernapasan yang tidak terdiagnosis COVID-19, hal yang perlu dilakukan adalah rawat orang yang sakit di satu ruangan saja, cukup 1 atau 2 orang saja yang merawatnya dan tidak boleh digantikan. Pintu ruangan yang digunakan oleh orang yang sakit. Gunakan masker untuk orang yang sakit maupun yang sedang merawatnya. Tutupi batuk dan flu dengan tisu atau gunakan siku tangan untuk menutupinya. Jangan gunakan telapak tangan karena berpotensi menularkan virus. Bersihkan benda yang sering disentuh oleh orang yang sakit dengan disinfektan. Ingatkan orang yang sakit agar tidak bepergian. Hubungi dokter bila penyakit tidak segera sembuh. Ketiga, yaitu dengan mencuci tangan secara teratur dengan menggunakan sabun cuci tangan dan air bersih setidaknya selama 20 detik. Hal ini untuk membunuh kuman dan virus yang mungkin menempel pada tangan. Keempat, hindari kontak fisik. Bila Anda terpaksa harus keluar rumah dan bertemu dengan orang lain karena suatu hal penting, jangan berjabat tangan, berpelukan, dan melakukan kontak fisik lainnya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terkontaminasi dengan virus. Kelima, yaitu hindari memegang area wajah seperti mulut, hidung, dan mata. Siapkan tisu di samping Anda, sehingga jika wajah atau hidung Anda gatal, bisa gunakan tisu tersebut. Keenam, yaitu hindari tempat ramai seperti swalayan atau pusat perbelanjaan yang ramai. Bila memungkinkan, sebaiknya gunakan online shop untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Dan jangan lupa untuk membersihkan barang-barang yang dibeli. Hindari makan di luar rumah seperti di restoran dan tempat ramai lainnya. Alangkah baiknya makan masakan sendiri di rumah. Ketujuh, hindari bepergian jauh untuk liburan seperti pergi ke tempat wisata, bertemu teman, atau mengunjungi saudara. Alangkah baiknya memanfaatkan waktu di rumah, karena potensi tertular penyakit akan lebih besar bila Anda bepergian dan sering bertemu dengan orang lain. Demikian cara pencegahan COVID-19 dengan social distancing. Berdasarkan pengalaman dari negara lain yang sudah terlebih dahulu menghadapi lonjakan jumlah pasien, kegiatan menjauhkan diri dari keramaian atau social distancing ini berperan besar dalam mencegah pertambahan angka pasien yang kian meningkat. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan selalu berhati-hati setiap saat. Info yang kami berikan telah melalui validitas informasi kesehatan yang aktual dengan pendekatan ilmiah, direview tenaga ahli dan dokter. Jangan sampai Anda melewatkan info kesehatan yang krusial dan mungkin dapat menyelamatkan hidup teman dan keluarga kita. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan info terbaru dari IDN Medis.